Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mendemonstrasikan mengenai tugas akhir mata kuliah Lab STL 3. Kami mengambil judul pembuatan prototipe pintu otomatis berbasis Arduino Uno dengan sensor PIR. Sebelum kami mendemonstrasikan, akankah lebih baiknya kita berkenalan dulu dengan saya sendiri, Halimatus Anissa Zain dari Prodi D3 Teknik Elektro Angkatan 2019. Saya Arfian Cehewiranata dari Prodi D3 Teknik Elektro Angkatan tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiautomo dari D3 Teknik Elektro Angkatan 2019. Saya Ahmad Kulit Muslimin dari Prodi D3 Teknik Elektro Angkatan 2019. Saya Dimas Saprilio Trihuda dari program studi D3 Teknik Elektro Angkatan 2019. Oke, kita langsung saja mendemonstrasikannya. Oke, yang pertama kita akan mendemonstrasikan bagaimana prototipe ini bekerja. Jadi, prototipe ini bekerja ketika sensor menerima rangsangan dari objek yang ada di depannya. Kemudian sensor akan mengirimkan sinyal ke Arduino untuk diproses. Setelah itu, akan diteruskan ke driver motor untuk mengaktifkan motor DC. Hal ini menyebabkan pintu terbuka. Kemudian yang kedua, kami akan menjelaskan komponen-komponen yang digunakan pada prototipe kali ini. Yang pertama komponennya adalah sensor PIR. Sensor PIR di sini digunakan untuk mendeteksi adanya objek pada sensor ini. Objek yang dideteksi harus memiliki suhu minimal 35 derajat Celcius. Komponen yang kedua adalah Arduino Uno sebagai komponen pemroses untuk dilanjutkan ke driver motor. Komponen yang ketiga yaitu adalah driver motor. Driver motor di sini digunakan untuk mengaktifkan motor. Selanjutnya ini adalah komponennya adalah motor DC. Motor DC di sini sebagai penggerak pintu. Selanjutnya yang ketiga, di sini saya Bambang Setiautomo akan menjelaskan mengenai skematik Proteus, yaitu skematik sensor PIR yang digunakan pada pintu otomatis pada prototipe yang dikerjakan oleh saya sendiri dan teman-teman saya kelompok 5. Langsung saja kita melihat pada desain pada Proteus. Nah, ini desain yang saya buat dan teman-teman saya kelompok 5. Di sini ada Arduino Uno, sensor PIR, motor L298, driver motor, dan motor DC. Kemudian ada juga sensor PIR-nya ini dan LED. Kemudian ada resistor 220 ohm. Nah, di sini pada sensor PIR ini memiliki tegangan input yaitu 5 volt. Nah, di sini ada 5 volt yang kemudian outputnya itu dihubungkan ke bit 2 pada Arduino. Kemudian untuk motor driver motor di sini inputannya berada pada bit 4 dan bit 5 yang kemudian diinputkan ke IN1 dan IN2. Nah, di sini driver motor menggunakan dua inputan. Yang pertama menggunakan inputan 5 volt yang diperoleh dari Arduino. Sebenarnya diperoleh dari Arduino, di sini tidak ada pin inputannya untuk 5 volt. Yang kemudian tegangan sumber yang inputannya itu diperoleh dari
Nah, di sini tegangannya itu 12 volt. Kemudian outputannya itu ada dua, yaitu outputan 1 dan outputan 2. Mengapa outputannya menggunakan dua outputan? Dikarenakan dapat bergerak kanan dan kiri, yaitu putar kanan putar kiri, sebagai penutup dan pembuka pada prototipe yang menggunakan motor DC. Yang selanjutnya pada bit 13 digunakan untuk LED ini sebagai indikator apabila motor DC ini bergerak, maka LED akan menyala. Sekian dan terima kasih. Kemudian yang keempat, di sini kami akan menjelaskan skrip program prototipe pintu otomatis Arduino berbasis Arduino dengan sensor bir. Ya. Untuk yang pertama ini integer output sensor sama dengan 2. Di sini artinya port 2 digunakan untuk output sensor, kemudian integer data sama dengan 0. Di sini artinya port 0 sebagai data. Kemudian integer int3 sama dengan 4 ya. Untuk int3 sendiri ini merupakan output dari driver motor untuk dihubungkan ke motor DC. Untuk di bawahnya juga sama, integer int4 sama dengan 5. Di sini artinya port 5 digunakan untuk driver motor yang nanti akan dihubungkan ke motor DC. Kemudian untuk void setupnya, ini pertama pin mode output sensor input. Nah, di sini artinya mengset atau menyeting pin atau port 2 digunakan sebagai inputan diambil dari output dari sensor. Itu. Kemudian untuk pin mode in3 output, di sini artinya port 4 di sini sebagai outputan, bawahnya juga sama, port 5 sebagai output. Nah, di sini ada pin mode 13 output. Di sini pin 13 atau port 13-nya ini dipakai sebagai output untuk indikator LED-nya. Kemudian untuk serial begin ini digunakan untuk serial monitor untuk memantau kerja dari sensor PIR sendiri. Kemudian untuk void loop-nya, ini yang pertama ada data sama dengan digital read, karena di sini menggunakan menggunakan digital bukan analog untuk membaca data digitalnya. Di sini menggunakan if data sama dengan high. Jika data sama dengan high, maka digital write 13 akan hidup. Di sini 13 ini adalah LED-nya. Kemudian digital write in3 high. Kemudian digital write in 4 low. Di sini artinya in3 high, in 4 low. Di sini artinya nanti motor akan berputar searah jarum jam atau ke kanan. Kemudian ini dikasih delay. Setelah ini sudah berjalan, kemudian ada delay sekitar 1,6 detik. Kemudian akan berubah menjadi seperti ini, digital write in 3 in 4, in 3 low, in 4 high. Di sini artinya motor nanti akan berputar melawan arus jarum jam atau berputar ke kiri. Kemudian delay 1,5 detik. Nah, kemudian jika ada masukan lagi dari sensor, kemudian akan berulang seperti ini. Ini terus. Kemudian ini ada serial print in Y. Nah, ini digunakan untuk serial monitor aja.
Kemudian ini di sini ada else. Nah, di sini artinya jika kondisi ini belum terpenuhi, maka akan akan ke kondisi seperti ini. Artinya ini jitter rate 13 low, artinya LED akan menyala jika kondisi di atas ini tidak memenuhi. Kemudian ini juga sama, in 3 low, in 4 low, artinya motor tidak berputar seperti itu. Kemudian ini serial print in-nya untuk serial monitor aja, untuk melihat apakah ada masukan atau ya ada masukan untuk dari sensornya seperti itu. Ya, seperti ini untuk script program prototipe pintu otomatis berbasis Arduino-nya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selanjutnya, kesimpulan. Prototipe ini menggunakan komponen utama yaitu Arduino Uno, driver motor L298N, dan sensor PIR. Yang pertama, Arduino Uno merupakan sistem minimum yang menggunakan ATmega 328 yang memiliki fungsi sebagai otak dalam sistem pintu otomatis berbasis Arduino dengan sensor PIR. Kedua, driver motor L298N merupakan sistem untuk akuator yang biasanya digunakan dalam dunia robotik sebagai sistem penggerak. Driver motor L298N mempunyai 4 inputan dan 4 outputan. Yang ketiga, sensor PIR merupakan suatu sensor yang pendeteksinya menggunakan infrared di sekitar lingkungan sensor. Ya, mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.